Yang kamu ceritakan, Galuh. Lihat. Iya, betul Gusti Prabu. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya ada 11. Dan membentuk gugusan bintang. Betul. Ya. Oh, itu rupanya. Yang di tengah itulah yang dibongkar anak si Bolem. Kang, Wong Agung lewat, Kang. Mana? Wong Agung siapa? Mana kok Wong Agungnya? Mana? Itu mustahil kalau Wong Agung mau datang ke desa kita. Kalau wanita desa kita cantik-cantik, mungkin. Arah kemana mereka tadi ya? Ke rumah Ki Bekel. Bersihkan rumah dekat Batu Lingga yang dipindahkan oleh siapa namanya? Si Bolem. Iya. Gusti Prabu Angning Dharma dan Gusti Patih Batik Mantrim akan mengembalikan para kaladama itu ke alamnya. Karena upacaranya akan diadakan nanti malam, maka rumah si Bolem itu bisa untuk istirahat sambil menunggu waktu. Rumah Bolem dekat dari sini. Dekat, Gusti. Lakukan upacara buka pintu. Baik, Gusti. Ayo. Jangan masuk dulu sebelum aku selesai bersemedi. Nah, mulailah. Cepat, Suliwa, mereka sudah mengadakan upacara. Baik, Guru. Gusti Prabu, mereka sudah siap. Mari kita. Ayo. Sekarang. Merestui kalian. Pulanglah satu demi satu. Lingga ke lubang itu.
Bibi. Bibi. Ayo, Bibi naksir ya sama orang itu. Ayo makan. Wirat, menurut kamu pendekar yang naik kuda tadi tampan atau tidak? Kalau tampan, memang kenapa? Ya, tidak apa-apa. Bibi kan cuma tanya, Wirat. Biar tampan, tapi kalau ilmu kanuraganya cetek, buat apa? Siapa tahu dia sakti mandraguna. Bibi mau meninggalkan saya? Mau sama pendekar itu? Kok kamu ngomong begitu? Bibi kan cuma tanya. Habis, sepertinya Bibi kepingin sekali sama dia. Dari mana kamu tahu? Dari mata Bibi. Oh, Kok diam? Benar kan Bibi jatuh cinta sama orang itu? Bibi tidak mau bicara apa-apa lagi. Malas. Wirat kalau bicara selalu menyakiti perasaan Bibi. Bibi tidak mau. Buat apa kita jalan bersama kalau Wirat selalu menyakiti Bibi? Maafkan Wirat, Bi. Wirat janji tidak akan menyakiti Bibi lagi. Benar? Bagaimana kalau ternyata Wirat menyakiti Bibi lagi? Bibi boleh meninggalkan Wirat, biar Wirat... Loh, Iya, kalau Wirat ditinggal Bibi, Wirat pasti... Dan tidak ada lagi orang yang menyayangi Wirat selain Bibi. Wirat. Daru, sekedar hati-hati Tuan. Kelihatannya ada tamu yang tidak terhormat. Ayo.
sedang bertarung, Bi. Jangan-jangan dia. Siapa? Kita lihat, Wirat. Sebenarnya tidak jauh dari sini. Ayo. Tenang, Bi. Ini. Hebat kamu ya. Nini, terima kasih telah menolong kami. Saya dan adik saya sedang kebetulan lewat dan sudah menjadi kewajiban dari murid perguruan kami untuk menolong mereka yang sedang terjepit. Oh iya, nama saya Anantandaru. Saya pengawal dari Juragan Mahojawala dari Jepara. Saya Lokahita dan itu asuhan saya, sudah Wirat. Jadi kamu sudah sebatang kara. Ya. Sekarang tinggal Bibi Lokahita yang mengasuh saya. Kalau dia pergi bersama lelaki itu, maka saya benar-benar sebatang kara. Wirat, kamu sudah janji kan? Janji bisa mungkir. Kenapa Nini? Itu Wirat. Tidak ada apa-apa. Maaf. Maaf, Tuan. Ini bibi pengasuhmu, Wirat. Iya. Maaf, Tuan. Ayo, Wirat. Wirat, kok kamu bicara seperti itu? Seorang pendekar adalah seorang satria. Dan seorang satria tidak pernah ingkar janji. Atau mungkin kamu ingin seperti pendekar Sudamani, yang jahat dan selalu ingkar janji. Iya. Aku ingin seperti Biung Saroya. Ya, begitu memang seharusnya, Wirat. Daru, Iya Tuan. kelihatannya anak itu menyenangkan sekali. Iya Tuan. Bagaimana kalau dia saya angkat sebagai anak? Sebab istriku Sukerti ingin sekali mempunyai momongan. Kalau memang begitu, tidak ada salahnya kalau gadis pengasuhnya juga dipekerjakan di tempat kita. Ilmu kanuraganya luar biasa tinggi, Tuan. Iya. Kita berdua berhutang nyawa pada mereka berdua. Kamu berjiwa besar, mau mengakui kehebatan orang lain. Kalau Nyai memang suka, kita angkat saja dia jadi anak kita. Dan pengasuhnya, biar saja tinggal di sini. Wirat, sini Le. Ada apa Tuan, Nyai? Sini. Deket sini ya duduknya. Wirat, ada seorang suami
dan istri sudah lama menikah, tapi tak kunjung punya anak. Nah, itu Tuan dan Nyai. Tapi ada lagi seorang anak. Dia tidak punya Bopo dan Biung. Nah, itu saya. Kau memang cerdas sekali, Le. Nah, bagaimana kalau semuanya jadi punya? Saya tidak pernah tahu siapa bopo saya. Sedangkan biung saya sudah meninggal. Tidak mungkin biung yang sudah dipendam dalam tanah bisa hidup kembali. Tidak mungkin. Yang penting, kamu harus menyerap ilmuku dan balaskan ibumu. Nah, bagaimana, Wirat? Sebenarnya, saya diberi tugas oleh guru untuk membalas biung saya. Dia telah oleh pendekar yang bernama Suliwa. Oh, tentu. Tentu saja semua tugas gurumu harus kamu laksanakan. Dan semua tugas itu tidak harus ditunaikan hari ini. Anggaplah Wirat sedang istirahat dari perjalanan jauh. Dan tempat istirahatnya adalah di rumah Bopo dan biungmu ini. Bopo. Bopo. Biung. 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 Saya kagum Nini tidak malu berbelanja di pasar. Padahal Nini kan seorang pendekar yang dijaya. Segagah apapun wanita, sebaiknya dia tetap menyadari sifat kewanitaannya. Saya juga gemar memasak, juga mencuci pakaian. Kalau saya punya bayi, maka saya akan menyusui bayi saya sampai besar. Iya, bagus. Karena banyak wanita yang tidak mau melakukan pekerjaan kewanitaan. Karena mereka merasa memiliki ilmu yang sederajat dengan kaum pria. Bahkan, banyak putri bangsawan yang tidak mau menyusui bayinya sendiri. Itu salah, Kang. Bagaimana seorang anak akan merasa dekat dengan biungnya jika dia tidak pernah mengecap air susu ibu kandungnya? Aneh ya? Mereka ingin disamakan dengan kaum lelaki, tapi mereka juga memelihara keindahan tubuhnya agar suaminya tetap cinta. Itu artinya mereka ingin dihargai bukan pikiran dan derajatnya, iya kan? Biung, boleh tidak kalau Wirat minta dibelikan kuda? Oh, itu soal kecil ya, Pak ya? Iya, Bopo sudah punya 4 ekor. Wirat tinggal pilih saja. Iya, Biung. Iya, Bopo. Ajak Wirat. Tadi kan Wirat masih tidur. Kan bisa dibangunkan. Bibi pasti sengaja meninggalkan Wirat. Mau meninggalkan Wirat sendirian kan? Bibi sudah bosan sama Wirat. Wirat! Ya. Sabar, Wirat. Saya teman bibimu. Bukan, jangan coba-coba mengganggu Bibi. Tunggu, artinya saya juga temanmu. Wirat, Bibi tidak suka kamu berlaku kasar kepada Kakang Ananta. Diam!
Bibi marah ya? Wirat minta maaf, Bi. Buat apa minta maaf? Kalau cuma menyakiti Bibi lagi. Bibi kan malu kepada Kakang Ananta. Seolah-olah Bibi tidak bisa mengajar adik untuk bersikap sopan. Wirat tidak suka sama orang itu, Bi. Kenapa? Apa pernah dia menyakiti kamu? Bahkan dia sayang sama kamu. Dia sayang sama Bibi. Itu kenapa Wirat marah? Kang? Apa mungkin anak sekecil itu bisa jatuh cinta? 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 Ya, cinta. Saya merasakan kemarahan dia karena cemburu, Kang. Iya. Saya merasakan sorot mata kecemburuan yang penuh kepada saya. Tapi saya cenderung itu sekedar lampiasan ketakutan pengasuhnya tidak lagi memberikan kasih sayang yang penuh kepadanya. Terkadang dia membuat saya cemas. Saya takut, Kang, kalau dia berbuat nekat. Oh, itu semua akan hilang kalau nanti dia sudah beranjak dewasa. Bertemu dengan gadis yang sebaya, kemudian jatuh cinta. Akan begitu, Kang? Iya, sudah pasti begitu. Suliwa dan Guru Mahasura telah menyelamatkan saya. Lalu saya utarakan kepada Suliwa untuk mengangkat dia sebagai salah satu rakrian di sini. Tapi dia menolak dengan santun. Karena dia dan Galuh ingin berkelana. Terus terang, saya kurang mengerti jalan pikiran mereka, Kakang. Terutama Galuh. Saya sering melihat dia selalu gelisah sewaktu di Kaputren. Padahal menurut saya, gadis seumur dia lebih baik menyiapkan diri untuk menyongsong masa depannya sebagai ibu rumah tangga. Itu beda seorang putri dan seorang pendekar. Apa dia mempunyai keistimewaan khusus untuk tidak memikirkan masa depannya sebagai ibu rumah tangga yang mendidik putra-putrinya? Tentu saja tidak. Dia akan mendidik anak-anaknya dengan cara pendekar. Ya, kelihatannya mereka cuma tidak mau diatur. Karena mereka merasa mampu untuk mengatur dirinya. Itu kenapa saya membiarkan apa kemauan mereka. Tentu saja, karena Kanda Prabu juga seorang pendekar. Tapi bisa diatur, kan? Iya. Kadang-kadang. Kadang-kadang saya sering bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya ingin kita cari dalam pengembaraan ini? Banyak. Pengalaman. Nama besar. Bisa juga pelajaran kebijakan yang sulit ditemukan di balik tembok kedaton, dengan pepohonan yang teduh dan perut yang selalu kenyang. Pengalaman. Kita bisa belajar dari pengalaman orang. Nama besar, kalau kita menjadi nayaka atau seorang abdi negara yang selalu bertindak jujur dan adil, kita pun bisa mendapatkan nama besar. Kata Bopo, di balik tembok kedaton, kita hanya tahu bagaimana menangkap dan menghukum seorang pencuri. Tapi tidak pernah mau tahu kenapa ada pencuri dan kenapa seseorang terpaksa mencuri. Apa mencuri karena memang wataknya yang bobrok? Atau dia mencuri karena terpaksa? Mungkin keluarganya butuh sekedar makan, tapi tak ada celah baginya mengais rezeki secara benar. Ya, dalam pengembaraan, terkadang kita menemukan jawab dan berbagai ragam kehidupan. Mudah-mudahan kita cepat menemukan semua yang kamu katakan itu, Galuh. Kelihatannya, Kakang tidak suka kita berkelana seperti ini. Kalau Kakang tidak suka, lebih baik kita pulang saja. Galuh, saya ingin cepat-cepat menjadi suamimu.
pulang sebelum mencincang orang yang telah menyembuhkan Angling Dharma, juga pendekar muda yang telah sahabatku Nila Saroya. Setahu saya, orang yang terkena ajian rengka gunung akan sulit sekali disembuhkan. Itu kenapa dulu semua pendekar di tanah Jawa ini meminta Suryapati untuk menghilangkan ilmu itu. Itu kehebatanku. Kenapa aku bisa menguasai ilmu itu? Atau kamu meragukan aku menguasai ilmu rengka gunung, Kangsa? Bukan begitu, Nini. Saya sedang kagum kepada orang yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Dia pasti seorang tabib yang luar biasa. Atau kalian bertiga ingin melihat aku benar-benar menguasai ilmu itu? Kamu mau mencoba ajianku tadi, Kang Sadewa? Aku tahu kamu tadi meragukan aku memiliki ilmu itu. Sudah saya katakan bahwa saya sangat kagum kepada tabib yang telah menyembuhkan Angling Dharma. Dengar! Hei, dialah yang telah Nila Saroya dan juga Citra Genjik. Ayo kita habisi si tabib keturunan Batara Surya itu. Iya. Kita harus mendapatkan anak itu. Sekalian kita habisi Angling Dharma. Nyai Durgandini orangnya agak gendeng, Yung. Wirat, kok orang yang pernah menolong kamu dan juga biungmu, kenapa kamu sebut gendeng, Le? Betul, Yung. Kadang-kadang senyum sendiri sambil bicara entah sama siapa. Tapi mendadak marah-marah. Segala macam kutu-kutu binatang disebutnya. Kutu keong, kutu buaya, kutu sapi. Saya dan Bibi Lokahita yang tidak tahu apa-apa dicaci maki. Lokahita tidak pernah cerita tuh, Le. Bibi Lokahita tidak suka membicarakan nasibnya. Dia orangnya baik, Yung. Bahkan waktu biung saya masih hidup, dia lebih sering mengasuh saya. Oh, itu sebabnya kalian meninggalkan Rawa Bangkai. Guru mengusir Bibi Lokahita karena berani memasuki kamar pusaka. Padahal, Yung, Bibi Lokahita hanya berniat untuk membersihkan kamar. Terus kenapa Wirat ikut pergi? Sudah Wirat tidak bisa hidup tanpa Bibi Lokahita. Hah? Ih, kalah, Yung. Kalah, jangan mati, Yung. Saya takut kalau watak buruk ayahnya menitis kepada dia, Kakang. Saya dengar dari Darpasura, tangan kanan Nila Saroya, bahwa Sudawirat lahir dari titisan Sudamani. Itu pendekar sakti berwatak yang telah Nila Saroya. Ini, apa tanda-tanda ke arah sana sudah mulai nampak? Tuan? Saya tidak melihat ke arah sana. Tapi terus terang, saya takut melihat sinar matanya kalau dia sedang marah. Kang, saya minta Kakang harus selalu berhati-hati kepada dia. Iya. Bagaimana... Ini, Pak. Tambah lagi, Tuan? Tidak usah. Tidak. Kalau sekarang kita bicarakan tentang hubungan kita. Sejak pertemuan kita di hutan, saya tidak bisa membohongi hati dan perasaan saya bahwa saya mencintaimu, Nini. Saya tidak suka menyimpan segala sesuatu hanya di dalam hati.
Nini, kalau Nini belum ada yang mengikat, saya akan melamarmu untuk jadi istriku. Ada apa, Wirat? Sini. Sampean sudah kuperingatkan untuk menjauhi Bibi Lokahita. Kenapa mesti nekat? Wirat, aku mencintai bibimu. Dia akan menjadi istriku. Kami berjanji akan tetap menyayangimu. Kalahkan saya dulu kalau ingin memiliki Bibi Lokahita. Wirat, kamu tidak boleh begitu. Siapa menang, dia bisa memiliki Bibi Lokahita. Wirat. Ayo, atau sampean hanya seorang... Ayo! Ilmu Dasendria. Mustahil anak sekecil itu memiliki ilmu dewa ciptaan Pangeran Suryapati. Hei bocah, kamu lebih pantas main kuda-kudaan daripada bersilat. Gerakanmu itu lucu, seperti... Maaf sudah, Wirat. 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 Saya terpaksa melakukan itu. Loka, dia begitu bernafsu ingin saya dengan pedangnya. Iya. Dia sangat mencintai saya. Dia tidak ingin saya dimiliki oleh siapapun. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya kasihan sama dia. Dari kecil, tidak pernah merasakan kebahagiaan. Maafkan kesalahan saya, Loka. Iya. Maaf, Kakang. Tuan dan Nyai, tolong tinggalkan bilik ini. Saya ingin berdua dengan Sudawirat. Wirat, kenapa kamu lakukan ini? Aku semakin tidak bisa meninggalkan kamu. Wirat, Bibi sayang pada kamu. Wirat. Anak itu memang agak aneh sifatnya. Dia penurut,
Tapi pada saat tertentu, seperti anak yang gelisah dan merasa kesal sendiri. Pada saat seperti itu, sinar matanya sangat menakutkan. Betul, Kang. Apa mungkin anak itu mudah dirasuki, Kakang? Mungkin cerita Lokahita itu benar, sebab masa kecilnya dia sangat menderita, sehingga mempengaruhi jiwanya. Tuan dan Nyai pasti tidak akan percaya kalau saya mengatakan yang sebenarnya. Apa itu? Anak itu cemburu pada saya karena saya mencintai Lokahita. Kamu jangan ngawur, Daru. Dia selalu marah-marah kalau melihat saya bersama Lokahita. Dia pernah menepis tangan saya dan memukul ulu hati saya. Waktu itu saya sedang ngobrol bersama Lokahita di halaman belakang rumah. Anak sebesar dia memang punya rasa cemburu. Dia takut kehilangan kasih sayang dari Lokahita. Semula saya pun menganggap seperti itu. Tapi karena kejadian tadi, dia mendatangi rumah saya, menantang saya. Siapa yang menang, dia yang mendapatkan Lokahita. Dan dia nyaris saya dengan pedangnya. Edan, jangan-jangan kita ini telah memelihara anak harimau. Saya ngeri sekali. Wirat harus pergi, Bibi. Wirat sudah dikalahkan orang lain yang juga mencintai Bibi. Selamat tinggal. Wirat tetap mencintai Bibi sampai kapanpun. Ada apa, Lokahita? Mana sudah Wirat? Sudah Wirat pergi. Hah? Pergi? Kemana? Mungkin tadi malam waktu hujan lebat. Pasti dia sakit hati sama saya. Kasihan anak itu. Jangan terlalu sedih, Lokahita. Dia pasti akan kembali. Dia sangat memegang janji. Menurut Kakang Daru,
Dia menantang berkelahi. Dan siapa yang menang, dia berhak mendapatkan saya. Ternyata dia kalah. Itu omongan anak kecil, Lokahita. Percayalah, nanti saya kerahkan orang-orang saya untuk mencarinya. Tidak. Biungnya juga seorang pendekar yang sangat perkasa, yang sangat memegang janji. Buat makan nanti siang. Dole, ayo turun. Mau kau tidur di sana? Begitu saja pingsan. Pasti kamu haus dan lapar. Dasar anak bandel. Ayo minum, minum, ayo minum, ayo, minum, minum, ayo, ayo minum, bentar lagi, kamu pasti sehat. Tulang bagus, kaki seperti ini akan mampu melakukan kuda-kuda yang sangat kokoh. Jangan takut. Aku bukan genderuwo atau demit. Kenapa kamu sampai sini? Hah? Untung nasibku baik. Dilalah hadaku. Badan saya lemas sekali. Saya lapar, Tuan. Jangan panggil aku tua. Wong aku bukan tuanmu kok. Panggil saja aku Simbah atau kakek. Atau yang lebih tepatnya, ya kakek lah. Kamu minggat dari rumah ya? Pasti kamu anak yang bandel. Lalu kamu dimarahi biungmu terus minggat, begitu? Hah? Tidak ada lagi yang sayang sama saya. Mungkin karena kamu anak yang bandel. Tidak mungkin orang tua tidak sayang sama anaknya sendiri. Papi, saya sudah tidak punya bopo, biung. Tapi kamu kan masih punya saudara, paman, kakak, bibi, atau Saya hanya punya pengasuh yang sangat saya cintai. Tapi sekarang dia tidak mencintai saya. Kasihan. Jadi kamu anak sebatang kara. Sama seperti saya. Saya juga orang tua sebatang kara dan kere.
Sudah sebatang kara, kere lagi, miskin. Bagaimana kalau sesama sebatang kara kita menjalin persahabatan? Mau nggak? Hah? Boleh? Hei, pinter kamu. Hai pemimpin padepokan, Biung hampir tidak pernah mengajak saya kemana-mana. Kecuali waktu Biung mau pendekar yang namanya Sudamani. Hah? Sudamani? Biung tidak pernah betah di rumah. Dia lebih suka pergi kemana-mana. Kata Bibi Lokahita untuk menjajal ilmunya. Sampai datang sepasang pendekar yang menghancurkan padepokan. Dan saya dibawa lari oleh Bibi Lokahita. Oh iya, kakek juga seorang pendekar kan? Pendekar memang suka begitu. Kadang-kadang mereka mencari musuh sampai melanglang ke mancanegara. Kamu tahu, untuk apa mereka melakukan itu? Hanya untuk mencari pengakuan bahwa dirinya yang paling hebat, pendekar Linue, dan pilih tanding. Kamu kalau sudah jadi pendekar, juga akan seperti itu. Saya hanya mau mengalahkan pendekar yang berani merebut Bibi Lokahita dari tangan saya. Bibimu pasti seorang wanita yang cantik ya? Oh, cantik sekali, Kek. Tidak ada orang yang lebih cantik daripada Bibi Lokahita. Bibi Lokahita. Bibi Lokahita adalah wanita yang paling cantik di dunia. Pijit. Saya tidak bisa berpisah dengan Sudawirat. Sejak kecil, dia sangat tergantung kepada saya. Kamu mau mencari kemana? Seluruh anak buahku sudah mengubek 4 penjuru. Iya. Tidak ketemu. Jejak kaki Sudawirat sudah terhapus oleh hujan deras waktu itu. Saya khawatir dia jatuh ke jurang. Saya sangat berterima kasih kepada Tuan dan Nyai yang telah dengan tulus menerima kami. Kebaikan itu tidak akan bisa saya lupakan sampai kapanpun. Saya pamit. Nyai. Pintu ini selalu terbuka untukmu, Hita. Juga untuk Sudawirat. Kapanpun kamu ingin kembali, tetap saya terima dengan senang hati. Terima kasih, Nyai. Iya. Tuan, saya pamit. Saya pamit, Kakang. Nini. Lokahita, apa keputusanmu sudah pasti? Saya sudah mengutarakan semuanya kepada Bopo dan biung saya untuk menikahimu. Saya sangat mencintaimu, Kakang. Tapi saya tidak bisa membohongi hati saya kalau Sudawirat segalanya bagi saya. Nini akan kembali kemari, bukan? Kalau saya sudah menemukan Sudawirat, mungkin saya akan kemari. Paling tidak, saya tahu bagaimana nasibnya. Kakang, maafkan saya telah mengecewakanmu, Kakang. Tapi sungguh, Kang, Kakanglah orang pertama yang menempati rongga cinta di dalam hati saya. Selamat jalan ini. Sekarang saatnya kita balas kekalahan. Kita Angling Dharma.
masih ngantuk, Kakak. Siapkan pedang mulung. Bidadari putih. Kita ketemu lagi, Suliwa. Aku tidak segan-segan untuk mengajakmu menjadi kekasihku. Dan janjiku masih tetap seperti yang dulu. Aku ingin mengajakmu menuju surga kehidupan. Yang ini mesti aku dulu, Yunda Dewi. Dari kemarin aku selalu yang paling akhir. Aku dulu. Aku kan yang paling muda. Siapa mereka? Hati-hati loh. Mereka siluman serigala. Saya heran. Dulu Gusti Prabu sudah mereka. Kami baru 1 kali. Nyawa kami ada 9. Masih ada 8 nyawa lagi, sayang. Ayo. Anak-anakku, mereka. Dia yang telah mengalahkan Bopo waktu melawan Angling Dharma. Itu Ibunda Chandria milik Angling Dharma. Hati-hati, Bopo. Ada apanya? Ada orang bertarung di sekitar sini. Iya. Oh, orang-orang jompo ini masih hidup rupanya. Kalian masih ngiler juga sama titisan Betara Surya itu. Jangan banyak mulut, Kenanga. Kali ini, tabib muda itu akan... Dan siapa saja yang mencoba menghalangi kami. Lancang kalian bicara seperti itu kepada 4 siluman serigala. Kurang ajar. Galuh, seorang pendekar yang pintar. Tidak cuma pandai menggunakan ototnya, tapi juga otaknya loh. Mereka sedang saling... Buat apa kita buang tenaga? Kamu keliru kalau menilai saya seorang pengecut. Dari kecil Suliwa sudah terbiasa menghadapi bahaya loh. Maafkan saya, Kakang. Kemana anak Batara Surya itu? Ini semua gara-gara kamu, Nenek. Tutup mulutmu, Sulman. Kapan waktu kita lanjutkan pertarungan kita? Hei, tunggu! Aku melihat ilmu kalian sudah jauh menurun. Iya, Bopo. Saya kehilangan ilmu tenung saya.
Suliwa. Galuh, kamu tunggu di sini sebentar ya. Durgandini sedang mengejar kalian. Betul katamu dulu, bahwa Durgandini telah mencuri kitab ilmu rengka gunung dari Gua Watu Tilam. Bukankah guru sudah mengajarkan Dasendra Ungu untuk melawannya? Itu hanya mampu untuk menghindarinya. Sekarang, akan kuberitahu kepadamu kelemahan dari ilmu rengka gunung itu. Ilmu rengka gunung adalah pemampatan tenaga yang harus melewati latihan bertahun-tahun dan hanya mampu dikeluarkan melalui pikiran yang sangat terpusat. Untuk menangkalnya, kamu harus bisa mengacaukan pikirannya. Caranya terserah padamu, Liwa. Terima kasih, Guru. Kak, sedang berbicara dengan siapa? Tadi kakekmu datang. Hah? Kakek? Iya. Beliau bilang Durgandini mengejar kita. Dan kita harus waspada dengan ilmunya. Ayo. Hati-hati. Mereka pendekar-pendekar yang berbahaya. Kamu tidak akan bisa lolos dari tanganku, Suliwa. Aku akan menuntut balas atas sahabatku Nila Saroya. Saroya memang pantas menerima hukumanku. Karena dia telah menghancurkan perguruanku. Dia telah menyengsarakan istri guruku. Dengan istri gurumu, istri Demit, istri Genderuwo, aku tidak mau tahu.